tergenapi dalam kematiannya. Tergenapi semuanya. Itu maksud dari tergenapi itu, bahwa telah digenapi dengan kematian. Itulah tujuan kematiannya. Itulah tujuan penyaliban. Itu kan hanya asumsi Pahia. Tidak ada dalilnya bahwa menggenapi setelah dia pergi. Itu kan asumsi Pahia. Iya, maksudnya Pak, harusnya kan dia tidak melanggar kan hukum Taurat tentang Sabat. Ya, itu maksudnya bukan melanggar itu Pak. Dulu waktu saya pulang, sama seperti begitu. Oh, tidak mau bekerja hari Minggu. Ya. Menambal ban saja tidak ada di Pulau Nias dulu 10 tahun silam, nggak ada. Karena katanya hari Sabat, hari Minggu. Tuhan menyuruh tidak bekerja. Lalu mereka bisa berantem, memaki orang, ngegosip. Itu artinya itu berarti kau saja bisa ngegosip orang. Masa tidak bisa membantu orang yang menambah ban? Dia kan butuh. Tetapi orang-orang kita di kampung lebih mengutamakan jangan menolong orang yang menambal ban, katanya siapa yang menanggung dosa. Tetapi mereka mengegosip bisa. Itu juga dosa. Itu yang artinya kata Yesus, apakah kamu membantu orang di hari Sabat atau bagaimana? Oke Pak. Kalau saya juga pernah baca Pak ya, peraturan Sabat itu di Perjanjian Lama ya Pak ya. Bahwa segala sesuatu pekerjaan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat di situ ya. Kalau saya betul. Karena karena Tuhan pada hari Sabat dia berhenti bekerja. Manusia mengikuti Tuhan. Begitu. Nah, termasuk menyalakan api saja di Perjanjian Lama itu nggak bisa itu Pak. Total berhenti pada hari ke-7. Total berhenti. Saya setuju itu Pak ya, menyalakan api, memakan aja yang berdarah tidak boleh. Tetapi berwik-wik di luar bisa. Itu juga pelanggaran Pak ya. makanya saya itu suka ketawa kalau orang banyak yang nafik. Nah, itu yang dimaksud Yesus itu, Pak. Makanya saya berputar-putar supaya makanya tentang Sabat ya, makanya dikatakan bahwa memang untuk itulah dia datang dalam menggenapi, karena orang lebih mengutamakan hal-hal seperti itu tadi ya, pekerjaan seperti menghormati, tidak menyalakan api yang sebagaimana yang ada di Taurat, tetapi mereka menyelamatkan kambing-kambingnya yang sudah jatuh dalam jurang. Nah, itu suatu pekerjaan. Ya, dan ucoknya yang lagi keras bisa mereka cari musuhnya dengan orang lain. Bisa. Kita sapa dulu. Jangan terlalu kita sapa dulu Guru Vano. Oke. Ya, selamat malam Guru Vano. Ya. Shalom. Salam sejahtera Pak. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Shalom. Tadi lagi diskusi sama pendeta sesat ini, si pendek leher. Siapa itu? Oh, sempat tadi ditengok apa ya? Iya, sudah di PL ini, nggak bisa nonton saya, nggak bisa masuk, udah di PL. Tapi kalau kalau saya yang naik lumayan tidak ditembak Pak. Karena musuh Bapak nggak banyak. Dua orang tadi naik di sana, pendeta tadi itu yang di situ lama kami tadi apa. Ya, jadi saya pertanyakan itu, tapi ya udahlah, namanya saja pendapat mereka, ya udah. Kita dengarkan saja. Makanya saya bilang kalau soal sepakat dengan yang kalian narasikan itu tidak bisa saya mengatakan sepakat dan setuju dengan apa yang kalian sampaikan.
Cumanya saja kalau ada yang baiknya saya ambil, yang buruknya saya buang gitu. Ya. Lama-lama tadi kami ada berapa jam lah Pak? Dari sore tadi itu. Iya, iya. Ya. Lalu kenapa dia setelah memaki-maki kenapa dia nggak live lagi? Sakitkah dia? Ada urusannya, alasannya tadi. Tapi saya bingung tuh pendeta, kok suka memaki dia ya? Nah itu urusan dia lah Pak. Iya, banyak pendeta Ya, itu loh suka memaki-maki. Apakah gaji dari 5 juta itu dari pendeta masih kurang? Naikkanlah jadi 15 juta. Protestan karismatik atau apa? Protestan. Karismatik. Karismatik nggak ada gaji bulanan, Pak. Ada katanya. Itu Protestan, itu mungkin HKBP, BNKP itu mungkin. Protestan itu. Gaji mereka itu Pak dari persembahan jemaat. Saya tahu. Iya. Enggak, maksudnya gaji bulanan dari nggak ada. karismatik nggak ada. Siapa bilang dari karismatik nggak ada? Gaji bulanannya nggak ada. Ada. Saya dulu pelayanan 4 gereja. Protestan iya kayak Pentakosta, karismatik, ada gaji HKBP. bulanannya Ada. dari Siapa pusat. bilang nggak ada? Bukan dari pusat. Dari gereja. Oh iya, dari itu gereja. sendiri. Oh iya, dari gereja iya. Maksudnya gaji bulanan itu dari pusat nggak ada. Mana ada pendeta yang nggak punya gaji bulanan? Gimana sih? Kalau nggak ada gaji bulanan Nggak bakalan udah jadi pendeta. Nggak mau pendeta dia kalau nggak ada gaji. Sekarang aja gaji pendeta rata di atas 4.500.000, 6 juta lah. Mereka hanya kerja 5 kali seminggu. Iya, Pak Fano, gimana Pak Fano? Jadi saya bertanya dulu sedikit ini. Bapak pendeta ini kalau mengasih persembahan atau persepuluhan mereka ini dari mana mereka ambil Pak? Dari gaji mereka dari jemaat. Uang jemaat kembali ke jemaat, tapi biasanya mereka itu ngasihnya sedikit. Saya suka intip kalau perpuluhan gereja pendeta itu saya intip. Oh iya ya? Iya, saya intip. Jadi kalau yang mengasih persepuluhan itu apakah itu yang dia katakan dari persembahan juga diberikan lagi persembahan ke persembahan gitu? Ya, persembahan dikumpulkan kepada bendahara, lalu gajian pendeta akhir bulan, lalu pendeta memberikan sedikit saja persembahannya itu jadi perpuluhannya. Oh gitu. Ya, coba lihat pendeta, mana ada pendeta yang menawar lelang itu, kecuali Pak Dehe, juara 1 terus Pak Dehe kalau lelang di gereja. Ya banyak di rumah saya ini lelang gotong royong di gereja, hampir 50 orang lawan saya, 1 orang didukung 50 orang, hanya sendiri saya, menang saya. Itu fakta. Ya karena ya duit Pak Ade itu ada gitu. Bukan karena duit Pak Guru, tetapi karena saya sadar berkat yang saya terima itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berikan lagi kepada hambanya supaya dipergunakan di gereja. Campur-campur. Kumatikan dulu sebentar apa ya kameranya ya. Ya Pak ya, kumatikan dulu sebentar kameranya karena cahaya lampu saya ini kayak asap. Ya, Ya kan? udah ditulis. Nampak kan? Saya Mengonsumsi Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah Pak, nggak apa-apa. Ya matikan Pak Fano. Indah dikira nanti apa? Kena apa nanti lagi ini? Enggak, udah ada peringatan Pak Fano. Udah ada peringatan sini.
Iya begitu Pak Padahal Guru. bukan Bukan saya mengatakan banyak duit, tetapi saya sadar bahwa apa yang saya terima berasal dari Yang Maha Kuasa. Saya bukannya saya memuji diri sendiri, tapi itu adalah fakta nyata, real. Iya. Tetapi orang-orang lain baru punya duit tipis-tipis saja, sudah seperti ada balon di dalam ketek mereka. Dan saya suka, iya, itu jelas. Kalau kita buka kartu ya Pak ya, kita buka kartu. Kalau orang nias, oknum ya, semua orang nias itu oknum-oknum yang sombong. Jika saudaranya kaya, maka dia kaya katanya. Dan saya tidak pernah begitu. Saya tidak pernah. Walaupun Tuhan memberikan rezeki saya lebih, saya tidak pernah mengajarkan begitu kepada anak saya, famili saya tidak pernah. Karena saya datang ke kota ini, saya benar-benar orang miskin, tidak punya uang sama sekali. 1000 pun saya nggak punya uang. Sama kita Pak Dehe, sama itu Pak Dehe. Nah, apalagi kalau pendeta khotbah menyindir jemaat, menyindir orang, dia tidak tahu apa yang dia pakai, apa yang dia minum, apa yang dia pakai buat listrik, itu berasal dari jemaat semua. Mereka tidak tahu diri. Makanya akun baru Pak Dehe, saya follow ya. Iya, akun baru. Lagi PL yang satu. Makanya saya bingung pendeta, mereka itu banyak yang dendam, seperti pendeta yang pendek leher, katanya dibuang Alkitab, memaki-maki ibu mawar merah. Kan tidak bagus begitu, tidak perlu dicontohi. Iya. Tadi naik aku di Komal siapa, tapi ada perempuan satu orang di situ tadi. Jadi dia itu mulai keluar kata-kata mutiara, maka saya minta sama Pak Depijai pendeta izin turun dulu Pak, karena saya nggak suka gabung dengan orang-orang yang suka memaki-maki. Oten Ya. dia. Iya, Emang Oten selalu begitu, memaki-maki Oten di mana-mana. Elizabeth namanya. Tapi saya tidak lah Pak Dehe. Ya, kalau Guru Hia kan enggak. Ini Oten nih, saya sebutkan namanya, ada di sini lagi minta naik. Oten mana ini? Oh, udah pada keluar mereka. Oten itu di Komar saya Pak Guru Hia memaki. Dia datang itu memaki langsung. Makanya saya panggil nanti, kalau saya nggak kenal, saya curiga namanya, pendeta naik dan keluarkan kata-kata Roh Kudusnya, lalu dia memaki langsung. Jadi tadi itu Pak Dehen, ketika saya minta sama Pak Depi pendeta, kalau mau kita atau Pak pendeta diskusinya dengan baik, bisa kita lanjut diskusinya, tolong diturunkan dulu saudara kita yang bernama Elizabeth itu dulu, supaya kita terus berdiskusi di sini. Dia turunkanlah itu, naik aku ya kan, dinaikkan aku, barulah mulai dari situlah tadi kami ada berapa 6 jam, ada itu lebih 6 jam lebih tadi itu. Iya, dari sore saya lihat Bapak live. Iya. Udah cukup capek lah kami apa tadi di sana. Jadi nggak ada poin apa? Iya. Ya udah. Mau bilang ya, apa kan? Pak Fano barangkali mau diskusi sama Guru Hia, mungkin dapat poin ini, silakan. Oh iya. Oke. Cuman apa ya? Bagi-bagi apalah, berkah lah. Bagaimana Pak? Puji Tuhan Pak. Haleluya. Ya. Jadi
boleh saya bertanya sedikit Pak? Hanya menanya aja ya, kalau boleh ya. Ya, oke, baik Pak, baik Pak. Pertanyaan saya sebelum saya bawakan dalil, saya tunjukkan dalil nanti apa yang saya tanyakan ini. Sebelum kita masuk ke diskusi atau saya bawakan dalil, harus kita ada kesepakatan dulu, boleh Pak? Ya, boleh, boleh. Bapak sebagai pengikut ajaran Yesus kan? Betul? Iya, 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 iya. Oke, haleluya. Berarti satu iman kita ini kepercayaan. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Kita Inilah yang kita, ini yang kita sepakati dulu. Iya, iya. Perkataan Yesus Ini adalah tunggu dulu Pak. Tunggu dulu Pak. Ini Pak Vano ini dari mana Pak? dari asalnya dari bapakku, ya, unsur sama nama. Ya. Suku mana Pak? Suku mana? Orang Nias Pak. Marga Pula Pak. Orangnya. Berarti kita memang ada oten dari Nias ya? Iya Pak. Kukira tadi asal usul saya Pak, biar saya jelaskan sedikit itu. Kalau asal usul kita dari Bapak lah, dari Bapak. Asal dari Bapak, usul dari Ibu. Iya. Oke. Jadi maka kenapa saya katakan tadi Pak harus ada kesepakatan dulu supaya nanti kita jangan sanggup-sanggupnya membantah apa ketika sudah dibawa dalil. Kan begitu kan Pak? Iya. Yesus ini dia ini sebagai pencipta langit dan bumi Pak. Ya, gimana? Yesus ini pencipta langit dan bumi. Paham saya Pak, kalau paham saya di saya Pak, kalau Yesua dengan Kristus satu tapi beda Pak, itu paham saya Pak tentang Yesus Pak. Karena maksudnya gimana? Ada lagi yang mau apa Pak? Yang mau jadi maksudnya yang lebih tahu Bapak Yosua Mesias gitu. Ini ya, karena Yesus atau Yesua ini Pak, Yesua ini adalah suatu nama kemuliaan yang diberikan kepada anak. Yesua ini kita harus tahu dulu Pak, bahwa nama Yesua ini nama kemuliaan yang diberikan kepada anak, diberikan kepada Kristus. Jadi nama kemuliaan Elohim, Yesua itu nama kemuliaan Elohim. Jadi makanya dia mengajarkan, Kristus mengajarkan supaya berdoa kepada Bapa itu dalam namanya. Jadi nama Yesua itu bukan nama biasa, itu nama kemuliaan kepada Elohim. Nah, oke. Gitu. Nah, jadi berarti lebih nyaman Bapak kepada bernama Yosua Mesias gitu Pak ya? Ya, Yesua. Oke. Jadi, lah nggak apa-apa. Yosua Mesias ini pencipta langit, bumi atau gimana Pak? Iya. Udah saya katakan tadi Pak, nama Yesua itu nama yang diberikan kepada anak. Nama Yesua ini nama kemuliaan kepada Elohim. Jadi Kristus itu adalah sebagai hamba yang disebut sebagai rumah atau bait Elohim. Jadi begini Pak, begini maksud saya Pak. Ya. Dia ini bukan pencipta langit dan bumi Pak ya? Kristus itu bukan, Kristus bukan, tapi nama Yesua itu menuju kemuliaan kepada Elohim. Sebab nama Yesua itu ditunjukkan kepada Roh Kudus juga, Pak. Jadi bukan nama pribadi kepada anak. Berarti begitu juga pula Mesias ini ya, bukan pencipta langit dan bumi ya, begitu kan Pak ya? Mesias itu sama dengan Kristus, Pak. Oke.
Nama Yeshua itu berbeda, Pak. Nama Yeshua nama diberikan, nama kemuliaan Elohim. Jadi makanya menyerukan nama Yeshua itu tidak menuju kepada Kristus, itu menuju kepada Elohim. Karena di situ di Yohanes 16 ayat 23 24 di situ dikatakan, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, maka ia akan memberikan juga dalam namaku juga. Jadi nama Yeshua itu nama kemuliaan, Pak, bagi Tuhan. Itu Jadi seperti pemahaman Bapak di sini, Kristus atau Yeshua Mesias itu bukan pencipta langit dan bumi, kira-kira begitu, Pak, ya? Betul? Kristus itu bukan pencipta, Pak. Iya, ya. Tapi nama Yeshua itu nama kemuliaan bagi Elohim, Pak. Ya. Jadi Karena kalau udah begitu, karena Bapa atau Tuhan yang sering diberitahukan atau kasih tahu oleh Kristus itu adalah Bapa yang diam di dalam dia. Itulah yang dipanggil Yeshua, Pak. Elohim itu roh, dan harus kita panggil dia dalam nama Yeshua, Pak. Roh itu, Allah itu roh, Elohim itu roh, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran dengan nama Yeshua, Pak. Nah, anak sebagai baiknya, itu ada ayat-ayatnya ya, Pak, ya. Ya. Hamba, Kristus itu sebagai hamba, Pak. Hamba, Kristus sebagai hamba. Berarti Yeshua Mesias berarti nama kemuliaan. Yeshua itu nama kemuliaan. Hamasia itu sama dengan Kristus, Pak. Jadi Kristus itu sebagai jasmani itu adalah sebagai hamba. Terkandung nama yang diberikan kepada dia itu nama kemuliaan kepada Elohim. Jadi mengenal Tuhan yang satu-satunya yang benar itu harus dengan nama Yeshua. Makanya dia katakan yang mengenal anak mengenal Bapa, yang tidak mengenal anak tidak mengenal Bapa. Jadi dengan nama Yeshua inilah kita mengenal Elohim yang benar. Tidak ada dengan nama-nama lain. Elohim yang benar ini, Pak, siapa dia, Pak? Iya, hanya yang dipanggil dalam nama Yeshua, Pak. Karena apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku, katanya. Gitu perkataan Kristus. Apa saja di Yohanes 16 ayat 23 24. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa atau kepada Tuhan dalam namaku. Gitu. Jadi itu pengenalan Tuhan yang benar. Jadi jika kita mengenal mau mencari tahu Tuhan yang benar harus dalam nama Yeshua, Pak. Karena barang siapa yang apa itu? Iya. Oh, jadi yang saya pertanyakan ini, Pak, yang saya pertanyakan ini, mau Yosua, Mesias atau Kristus, yang saya tanyakan tadi, Pak, apakah mereka ini yang sudah kita sebut ini barusan, mereka ini pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi adalah Elohim yang disebut Bapa. Nah, siapa dia Bapa? Itulah dia yang harus kita panggil dalam nama Yeshua, Pak. Karena ia tidak mengenalkan dengan nama lain, hanya dengan nama Yeshua, Pak. Karena Bapa yang diperkenalkan Kristus itu kita dapat melihat di Yohanes 14 ayat 10, Pak. Sebab Kristus berkata di situ, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu Kristus, Pak. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, Bapa yang diam di dalam yang disebut Roh Kudus itu yang kita panggil Yeshua, Pak. Bapa yang diam di dalam Kristus itu yang kita panggil Yeshua, Pak. Jadi anak itu adalah Kristus. Berarti mengenal Bapa itu harus melalui nama Yeshua, Pak. Gitu, Pak. Ya, itu pengenalan Tuhan yang benar, Pak. Hanya melalui nama Yeshua, Pak. Karena barang siapa menolak nama Yeshua itu sama dengan menolak Elohim. Oke. Itu intinya, Pak. Oke, jadi Bapak udah ini tadi mengatakan Yeshua ini bukan pencipta langit dan bumi, Pak, ya, betul ya? Kristus
Pak. Kristus, Pak. Mesias, Pak. Itu yang harus kita tahu, itu sebagai bait Elohim. Elohim yang diperkenalkan Kristus itu adalah Bapa yang diam di dalam dia. Roh. Elohim itu roh dan harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, sementara dia yang dilahirkan atau yang disebut Kristus, yang disalib, itu dia adalah yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Karena tubuhnya dijadikan sebagai bait Elohim. Misalnya kita lihat di Yohanes 2 ayat 19 dan 21, Pak, bahwa tubuh Kristus itu adalah baitnya Elohim. Nah, Elohim yang kita percaya itu dia roh. Bapa yang kekal itu roh. Makanya harus dipanggil dia dalam nama Yeshua. Itu nama kunci yang diberikan dari surga itu. Nama itu, Pak. Bukan nama pemberian manusia, Pak. Itu pengenalan kita. Tapi yang saya tanyakan ini, Yeshua ini bukan pencipta langit dan bumi kan, Pak? Atau dia juga yang pencipta langit dan bumi? Yang pencipta langit dan bumi itu, Pak, Bapa atau Tuhan Elohim. Bukan Yeshua ya? Yeshua itu nama kemuliaan, Pak, bagi Tuhan, bagi Elohim. Nah, yang kalau Bapak bilang Kristus, kalau Bapak bilang Kristus, baru Kristus Mesias, baru itu yang saya katakan. Oke, berarti sebutan itu ya Yeshua ini. Iya. Kalau Kristus atau Mesias yang jadi bait Elohim itu, dialah bukanlah pencipta, tapi Bapa atau Tuhanlah yang pencipta, dan kita harus memanggilnya dalam nama Yeshua, Pak. Bapa itu, Bapa yang benar itu kita panggil dalam nama Yeshua, Pak, karena tidak didengarkan selain nama Yeshua, Pak. Oh, berarti Yeshua ini nama kemuliaan dan nama Bapa itu sendiri gitu? Iya, kita dapat melihat, Pak, di Yohanes 11 ayat 17. Yohanes 17 ayat 11 12. Di situ Kristus berdoa menyatakan bahwa aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Yaitu yang berdoa ini anak, yaitu Kristus, dan nama yang diberikan kepada dia itu adalah Yeshua. Nah, itulah nama Elohim yang diberikan kepada anak, supaya Elohim dipanggil di dalam anak. Itu yang dimaksudkan, yang disebut Yeshua itu merujuk kepada Elohim, yang roh. Bapa yang diam di dalam Kristus. Nah, Kristus ini sebagai anak Allah, yang sebagai hamba, yang disebut juga Yerusalem baru, atau dia disebut baitnya Elohim, rumah Tuhan, Yerusalem yang baru, Pak. Karena Yerusalem baru, di saat Kristus itu bercakap-cakap dengan perempuan yang sedang menimbang air, dan dia berkata di situ bahwa engkau tidak menyembah di Yerusalem lagi. Saatnya tiba bahwa engkau tidak menyembah Tuhan di Yerusalem atau di Gunung Sinai, tetapi saatnya engkau harus menyembah Tuhan yang benar dalam roh dan kebenaran. Oke, jadi begini Pak ya, begini sedikit Pak, karena yang saya tanyakan ini bukan nama. Ya, memang harus nama, Pak. Pak, harus nama kalau kita kontak kepada Tuhan, Pak. Tidak ada, kalau tidak ada nama, Pak, tidak bisa. Kita tidak mengenal Tuhan jika kita tidak menyebutkan namanya, Pak. Izin siapapun itu. Pak Guru ya. Pak Ade, saya izin mau keliling dulu ya ke tempat jemaat-jemaat yang sesat dulu ya. Terima kasih ya. Cari mangsa dulu ya. Saya Pak Guru ya udah lama. Selamat malam Pak Guru Musik. Iya, selamat malam ya. Teman-teman di bawah juga kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dehi. Waalaikumsalam. Nah, karena saya tidak mau banyak ini Pak. Kalau soal nama nanti, mau apapun namanya nanti, itu nanti dulu Pak. Karena yang saya tadi tanyakan ini, yang si pencipta langit dan bumi ini, yang disebut sekarang Yesus, karena harus mengerti Bapak dulu yang di
ajarkan bapak-bapak agama sekarang, Pak. Ya, oke lah, seperti yang katakan bapak tadi, Yosua, ya kan? Yesua ya kan? Ya, Yesus boleh. Tapi yang biasa dipakai orang bapak-bapak agama di mana-mana gereja adalah Yesus, kan begitu kan Pak? Disitulah dulu kita Pak, ya boleh ya? Ya, di Indonesia tidak memahami Pak tentang Yesus, tentang Kristus Pak. Harus dipahami dulu Pak, Kristus dan Yesus Pak. Oke. Apa Bapak sudah paham tentang Yesus dan Kristus? Lanjut. Ya. Kristus, dia yang diutus Pak, Mesias, yang ditunggu-tunggu bangsa Israel, hamba atau sebagai raja yang ditunggu-tunggu bangsa Israel. Yesua, suatu nama yang diberikan kepada dia Pak. Itu makanya saya tadi nama Yesua, nama kemuliaan Pak, kepada Elohim. Jadi berseru kepada, di mana di Yohanes 12 ayat 44 di situ mengatakan, jika kamu percaya kepadaku, itu kata Kristus ya, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku. Nah itulah gunanya Yesua itu Pak. Kalau kita berseru dalam nama Yesua itu Pak, tidak kepada Kristus, tetapi kepada Bapa yang diam di dalam Kristus. Elohim itu roh yang diam di dalam Kristus. Bapak harus pahami tentang Yesus, pahami tentang Kristus Pak. Dua. Oke. Sudah kita dulu Pak ya. Oke. Iya, Kristus ini yang mengutus dia siapa? Yesua. Elohim. Yesua. Elohim Pak, Tuhan. Yang kita tahu dari era perjanjian baru adalah Yesua, Bapak itu. Di mana dalilnya Pak? Coba dulu di Alkitab, di buku mana dan di pasal mana, ayat berapa Pak? Ya, boleh baca Yohanes 17 Pak, ayat 11. Ada di situ nanti tertulis Yesua Pak. Ada nanti tertulis di sana Yesua. Yesus dan Yesua itu nama yang apa Pak? Yesus itu sebenarnya kata Yesus Pak di Indonesia Pak. Nama sesungguhnya dia dari bahasa teks aslinya itu adalah Yesua Pak. Nah, di situ di Yohanes 17 ayat 11 dan 12 di situ anak Allah atau anak Elohim, anak Tuhan atau yang disebut Kristus berdoa kepada Tuhan. SBY menyuruh Roy Suryo 17 ayat 11 12 dan di sini dia mengatakan, sudah Bapak buka? Iya. Iya, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Saya baca ya. Baca Pak. Ya. Baca. Ayat 11, dan aku tidak, ini Kristus ya, saya katakan di sini anak Allah, anak Elohim atau Kristus ya, berdoa kepada Bapa. Dan aku tidak ada lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Dan aku datang kepadamu, atau ini saya, Bapak pakai kitab PB1 ya. Sebentar saya ambil kitab saya dulu. Cuman ini Pak Den. Pak Den, macam mana? Mutar-mutar terus nih. Makanya bingung juga aku. Mana ini? Beda yang ditanya, beda juga yang ini. Udah mulai pusing si bapak itu. Bentar, ambil kitab Pak ya, bentar. Ya. Atau ada kitab Bapak di situ? Ini lagi loading nih, baru buka. Oh, bukan buku yang Bapak pakai di sana. Pakai HP aja lah biar apa Pak. Oh.
17 ayat 11 ya Pak ya. Ya. Oke, dan saya baca ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku mau tanya Bapak, nama yang diberikan kepada Kristus itu, yang lahir itu, anak Maria itu, nama apa yang diberikan malaikat Tuhan kepadanya? Bapak tahu nama yang diberikan kepada Kristus? Emmanuel. Bukan Emmanuel, Pak, yang diberikan, Pak. Engkau beri nama dia dan engkau menamai dia Yesus. Iya kan, Pak? Oke, saya ikuti. Nah, ini yang dimaksud, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Kalau nama Yesua adalah nama kemuliaan Bapa yang diberikan kepada anak, makanya ia berkata, jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku. Jadi, makanya seringkali di pengajarannya, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, karena nama Yesua itu milik Bapa. Jadi berseru nama Yesua itu tidak merujuk kepada Kristus. Makanya ia berkata di Yohanes 12:44 itu, jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku. Jadi Yesua ini Yesua apa ini dulu? Nama yang diberikan oleh malaikat Tuhan itu kepada Kristus itu adalah Yesus. Nama Yesua. Itulah nama kemuliaan itu. Nah, dia menyatakan Yesus itu. Kenapa saya katakan nama kemuliaan? Karena hanya satunya nama yang diberikan kepada dia, Yesus, dan dia berkata di situ, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi di Yohanes 12, ya Yohanes 12, ayat 44, Pak Guru. iya, iya. Saya tutup dulu, saya ada sedikit dulu. Nggak apa-apa kan? Oh begitu. Bagaimana Pak Fanu? Bukan utuh. Oh, Bukan. Apanya maksudnya? mau makan dulu. Kameranya maksudnya. Oh ya makan. Biar kami diskusi. Oke. Ada dimakan, dicetak, oke. Iya, mereka ada mereka. Oke, lanjut Pak Dehe, nggak apa-apa Pak Dehe. Ya, biar kami diskusi sama Pak Fane aja, biar kawan-kawan di bawah ini menonton gitu. Oke, Pak Fane. Pak Fane? Ya. Iya. Ini Yohanes 12:44. Di sini ada penyangkalan di sini tentang dirinya gitu ya. Di sini Kristus lagi mengatakan, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Apa maksudnya? Tetapi kepada dia yang mengutus aku. Jadi ketika kita berseru kepada nama Yesua itu Pak, itu tidak merujuk kepada tubuh Kristus. Anak Allah itu yang disebut anak Elohim itu. Karena dia adalah hamba, karena dia adalah bait Elohim. Tetapi kepada Elohim yang telah mengutus anak. Itulah nama Yesua itu Pak. Makanya Kristus ini sering mengajarkan supaya berseru kepada Tuhan itu dalam namanya. Karena nama itu nama kemuliaan kepada Elohim di era perjanjian baru. Makanya barang siapa menolak nama Yesua sama dengan menolak Elohim. Karena hanya nama Yesua inilah keselamatan yang akan diberikan kepada anak manusia.
Oke. Sebentar dulu Pak ya, pelan-pelannya. Ya, iya. Yesus atau Yesua ini sama atau tidak Pak? Sama Ini Pak. harus, Karena sama. Yesua. Nah ini ya. yang saya tanyakan sama Bapak. Ya, ini yang saya tanyakan sama Bapak. Kalau udah sama Pak, Yesus dan Yesua ini karena sama, yang saya tanyakan sama Bapak, karena bapak-bapak agama di mana-mana sekarang ya kebanyakan mengakui Yesus ya adalah pencipta langit dan bumi. Betul tidak? Betul tidak? Ada pemahaman dulu Pak. Ada pemahaman yang perlu dipelajari Pak tentang Yesua Pak. Tapi kebanyakan Ya, orang ini tidak dulu. mengerti Pak. Nah ini ya. Makanya tadi saya katakan Pak, Kristus dan Yesus itu kelihatan satu Pak, tapi beda Pak, beda. Bapak, Kan udah Bapak paham kan? sepakat kita sudah tadi, baca Pak. tadi. Sebentar Pak ya, santai ya, Iya. pelan-pelan. Karena udah ada kesepakatan kita tadi, kutanya Bapak, Yesus dan Yesua ini sama atau tidak sama? Jawab Bapak, betul? Iya, nama itu nama kesamaan itu Pak. Yesus itu, Iya. Yesua itu, Iya. Yesua bahasa Aramaik, nama original teksnya itu Pak, Yesua Pak. Iya, saya mengerti apa yang Bapak maksud. Iya. Tetapi kita sudah sepakat di situ. Yesus ini yang disebut Yesus ini namanya satu lagi itu apa tadi, Yesua ya kan? Sama enggak? Sama. Jawab Bapak kan begitu. Pertanyaan saya, mau Yesua atau Yesus? Pertanyaan saya di situ Pak, mereka ini pencipta langit dan bumi atau tidak Pak? Itu yang saya jangan ke yang lain. Iya Pak. Nama Yesua itu merujuk kepada Tuhan pencipta Pak. Nama Yesua itu Pak. Kecuali Kristus, Mesias tadi. Kan ada, makanya saya katakan Pak, kan ada yang harus Bapak pahami di sini Pak. Ada Yesus, ada Kristus Pak. Bapak ngerti itu kan? Yesus nama kemuliaan yang diberikan. Kristus itu adalah Mesias yang diutus. Bapak ngerti itu nak? Iya, mengerti itu. saya sampai di situ yang Bapak Iya. maksud. Oke, Tapi oke, itu yang saya minta dari Bapak tadi, kesepakatan kita Pak. Yesus atau Yesua sama enggak? Bapak jawab sama. Iya, Betul? sama. Itu nama kemuliaan Pak. Jadi muncullah pertanyaan saya Pak. Di situ dia ini mau Yesus atau Yesua ya, apakah dia ini pencipta langit dan bumi? Iya Pak, Yesua itu pencipta langit dan bumi Pak. Oke Pak, jadi itu yang saya minta dari tadi sama Bapak. Oke, nggak apa-apa. Tetapi ada maksud saya dalil Pak ya. Iya. Karena kita sepakat tadi tidak boleh kita ini perkataan Yesus atau Yesua ini kita abaikan. Harus kita imani dan meyakini macam manapun itu, karena dia adalah satu-satunya pilihan Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, betul ya? Iya. Ketika dia berkata-kata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Sekali lagi saya katakan, dengarkanlah dia. Betul ya? Iya. Oke, sebelum saya lanjut, Yesus atau Yesua ini berbohong atau tidak Pak? Makanya Bapak harus pahami Kristus tadi Pak. Dia waktu Iya, ada bukan Kristus. Begini, Pak. Bukan Kristus. Tunggu dulu, bukan Pak. Kristus. Tunggu dulu Pak. Ya, Santai. Ya, oke. Bukan Kristus yang kita sekarang bahas. Ya. Yesus atau Yesua. Pertanyaan saya,
dia ini berbohong atau tidak, Pak? Yang mana yang berbohong? Yesus atau Yesua ini berbohong atau tidak, Pak? Apa yang bohong? Apanya yang bohong yang dikatakan? Saya tanya dulu, Bapak jawab kalau tidak berbohong, tidak berbohong. Kalau berbohong, berbohong. Kan kira-kira begitu, Pak. Enggak, kebohongan mana yang Bapak maksud? Yang mana yang Bapak maksud bohong? Nanti saya bawa dalilnya, Pak. Iya, Oh, yang bukan Bapak dalil ya? maksud, yang Bapak maksud itu berbohong ini yang mana? Coba baca. Apa yang berbohong? Ini nanti ayatnya itu. Kita harus sepakati dulu ini. Berbohong dia ini atau tidak? Tidaklah, tidak. Mana ada berbohong? Oke. Sepakat kita. Aku pun begitu juga. Meyakini Yesus ini atau disebut tadi Bapak bilang Yesua tidak berbohong. Nah, sepakat kita di situ.